Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Bina Arta Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Nafan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas. Terima kasih Mas Nafan telah bergabung bersama kami dalam closing market. Mas Nafan, ini kalau kita lihat hari ini IHSG ditutup kembali menguat. Seperti apa analisis kinerja IHSG hari ini Anda lihat tentunya dari tren teknikal dan tentunya sentimen apa saja yang mempengaruhi penguatan IHSG hari ini? Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya dari sisi teknikal pada hari kemarin lalu ketika indeks mengalami koreksi wajar itu sudah menguji support pada garis floating average pas kali pada penutupan kemarin ya, sehingga mestinya ada potensi rebound ataupun juga penguatan. Dan juga kalau secara teoritis datanya sih sepertinya telah teruji begitu ya, dan didukung sekali oleh berbagai sentimen positif yang terkait. Misalkan berkaitan dengan adanya sentimen positif dari luar negeri, misalkan berupa bahwasannya para pelaku pasar masih mengapresiasi berkaitan dengan statement Powell yang tetap mempertahankan komitmen dalam rangka meningkatkan likuiditas di bidang moneter, misalkan dengan mempertahankan rating suku bunga rendah, misalkan kemudian juga di sisi lain juga berkomitmen dalam hal pembelian obligasi begitu ya, pembelian obligasi, aset obligasi pemerintah begitu ya. Jadi ini juga tujuan dalam rangka meningkatkan likuiditas begitu ya. Dan juga di sisi lain kenaikan harga komoditas ya itu juga turut memberikan efek positif ya bagi penguatan bursa ya di seluruh kawasan kalau saya cermati begitu, karena untuk saat ini saja Eropa pun juga masih bertahan di zona positif ya. Kemudian kalau di sisi lain juga dinamika vaksinasi massal yang terjadi itu pun juga sangat diapresiasi oleh para pelaku pasar, karena hal tersebut berpotensi akan menjadi game changer dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi baik itu global maupun juga domestik secara khususnya begitu ya. Sehingga hal tersebut tentunya memberikan katalis positif bagi indeks. Oh ya, dan juga selain dari faktor ini ya, misalkan dari tren kasus COVID, memang kalau saya akui bahwasanya di Amerika Serikat pun juga tren kasus COVID-19 mengalami penurunan ya begitu ya, dan juga seperti juga para pelaku pasar tentunya menanti misalkan berkaitan dengan stimulus ya yang digelontorkan oleh Presiden Biden senilai 1,9 triliun dolar AS tersebut ya, itu pun juga masih ditunggu dalam voting Parlemen Amerika Serikat ya begitu, yang mudah-mudahan bisa secepatnya disahkan sehingga nanti juga hal tersebut bisa memberikan katalis positif yang berkelanjutan bagi penguatan indeks IHSG khususnya untuk depan. Ya, tapi Mas Nafan tadi ada katakan terkait dengan bagaimana kita atau sentimen corona bisa dikatakan seperti itu. Ini Anda melihat sentimen vaksin dan vaksinasi ini seberapa besar sih sebenarnya ini mampu untuk menguatkan IHSG saat ini? Kita lihat di mana pemerintah sekarang sedang gencar kembali terkait dengan vaksinasi, dan hari ini vaksinasi terhadap tahap 2 dilakukan. Kemarin pendidik dan sekarang adalah media. Anda melihatnya terkait dengan progres seperti itu, seberapa besar ini mempengaruhinya? Ya, saya pikir kebijakan pemerintah dalam menerapkan program vaksinasi massal ya, itu pun sangat diapresiasi oleh para pelaku pasar, dan juga sasarannya itu sifatnya strategis ya. Misalkan dari sisi pelaku ekonomi atau pelaku pasar, misalkan di pasar Tanah Abang, ataupun juga misalkan media, pelaku media ini juga sebenarnya juga memberikan katalis positif yang begitu signifikan dalam rangka agar supaya para pelaku investor bisa mendapatkan informasi dan lebih mudah misalkan begitu, terutama ini mengenai misalkan dinamika pergerakan market yang terjadi baik itu dari domestik dan juga dari global misalkan. Tentunya saya pikir hal tersebut bisa memberikan optimisme ya bagi pihak-pihak yang telah tim tersebut ya, sehingga bisa mampu meningkatkan produktivitas dalam menjalankan aktivitas tersebut begitu ya, yang berhubungan dan misalkan kemudahan dalam hal memperoleh informasi misalkan melalui media, maupun juga ini juga tujuan dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi real misalkan begitu ya, sehingga bagi masyarakat pelaku pasar tentunya begitu, sehingga saya pikir hal tersebut tentunya sangat diapresiasi
Dan juga ke depannya komitmen pemerintah misalkan dalam meningkatkan target partisipasi dari vaksinasi massal ya. Mudah-mudahan kalau menurut saya mesti ditingkatkan ya secara eksponensial maupun juga secara berkesinambungan begitu, karena memang jumlah penduduk kita sangat banyak begitu dan juga tersebar di seluruh daerah begitu ya, sehingga saya pikir mudah-mudahan distribusi vaksin ke daerah pun juga bisa mudah, sehingga akses yang didapatkan oleh para pelaku masyarakat dalam rangka vaksinasi massal itu bisa segera diperoleh. Dengan demikian maka game changer dalam rangka meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi terutama di sektor konsumsi pun itu juga sangat kita harapkan dalam dongkrak kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tentunya. Jadi dengan demikian maka stabilitas pertumbuhan ekonomi tentunya juga akan memberikan katalis positif bagi stabilitas pertumbuhan IHSG tentunya secara jangka panjang. Oke, berarti kalau kita lihat vaksin ini kalau lebih merata lagi maka ini akan menimbulkan kepercayaan kepada pasar dan investor ya, seperti itu. Mas Nafan, tapi kita lihat hari ini di mana sektor industri dasar ya yang nampaknya kembali tertekan. Padahal kita lihat juga bagaimana pemerintah terus mengupayakan atau mendorong terkait dengan kita lihat di sini adalah proyek-proyek infrastruktur atau percepatan proyek infrastruktur. Anda melihat bagaimana tentunya analisa Anda terkait dengan hal ini? Dan apa sebenarnya yang memicu pelemahan ini? Oke, kalau saya melihat dari industri dasar ya, adapun pelemahan yang dikatakan tersebut ya saya pikir hanya sifatnya koreksi wajar begitu ya, karena kalau secara teknikal nih kelihatannya pergerakan indeks pada basic industry pun juga masih cenderung bullish consolidation, karena pergerakan indeksnya bertahan di garis moving average 200 bahkan begitu. Sementara kalaupun mengenai sentimennya mungkin ini juga dipengaruhi oleh misalnya kalau di Januari kan sudah terjadi January effect sehingga terjadi apresiasi daripada kenaikan kinerja basic industry secara signifikan, tapi di bulan Februari sepertinya efek Januari pun juga misalnya agak mereda. Belum lagi juga kalau saya ingat pemerintah telah menetapkan revisi target pertumbuhan ekonomi misalkan dari antara 4,8% hingga 5,8% jadi 4,3%, jadi hingga 5,3% begitu ya. Tapi nevertheless kalau kita melihat dari komitmen pemerintah misalkan dalam hal menggenjot infrastruktur demi konektivitas ya, itu pun juga masih sangat diapresiasi, dan juga kita juga mengapresiasi bahwasannya pemerintah serius ya dalam hal pembentukan maupun juga implementasi dari Indonesia Investment Authority gitu ya, agar supaya nanti nanti sektor infrastruktur pun juga akan bisa tumbuh misalkan melalui adanya aliran modal yang masuk begitu ya dari negara-negara asing yang menjadi mitra bagi Indonesia, dan juga percaya terhadap misalkan iklim investasi di sektor infrastruktur yang kondusif, bahkan juga kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan membaik pada tahun ini begitu ya. Saya pikir hal tersebut tentunya juga kalau kita melihat dari tren pergerakan harga sahamnya pada basic industry terutama di sisi infrastruktur kelihatannya sih masih dalam keadaan bullish consolidation. Jadi bullish consolidation ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku investor tidak hanya untuk melakukan akumulasi begitu ya. Oke, tapi kalau kita kembali lagi ke stimulus, ini kita lihat seberapa besar sih sebenarnya ekspektasi pasar, Mas Nafan, terkait dengan stimulus AS di tengah penguatan yield obligasi dari AS sendiri? Oke, sebenarnya kalau saya amati bahwasannya imbal hasil real obligasi pemerintah AS memang cenderung dalam keadaan yang negatif begitu, tapi sebenarnya sih hikmahnya dengan adanya hal tersebut, belum lagi juga berkaitan dengan tingkat suku bunga Amerika Serikat yang masih bertahan di level rendah, saya kira 0,20%, maupun juga kinerja laporan keuangan emiten-emiten di Amerika Serikat yang bagus, yang solid, itu pun juga bisa menjadikan fundamental yang kuat bahwasannya ini menyebabkan terjadi kenaikan indeks di Wall Street begitu ya, sehingga hal tersebut bisa memberikan katalis positif bagi misalnya penguatan pada IHSG karena ada efek domino ekonomi positif tersebut begitu kan. Yang penting kalau misalkan jika kita melihat dari kenaikan posisi indeks di Amerika Serikat, itu pun tentunya menunjukkan bahwasannya optimisme mengenai pemulihan ekonomi pada tahun ini pun juga menurut saya
bisa terjadi dan hal tersebut juga sangat ditunggu-tunggu. Misalkan apabila tadi seperti yang saya katakan bahwasannya stimulus banyak 1,9 triliun tersebut yang sudah diketok oleh Parlemen Amerika Serikat ini sudah disahkan dan juga sudah diimplementasikan, maka dari itu ya saya pikir hal tersebut tentunya akan bisa mendorong kenaikan inflasi di Amerika Serikat dan juga nanti juga secara bertahap pun hal tersebut bisa kemungkinan juga The Fed akan menetapkan kenaikan suku bunga acuan misalkan untuk jangka panjang, tapi kita harus lihat dari kinerja inflasi Amerika Serikat terlebih dahulu karena kan selama lebih dari 6 bulan kan stagnan di angka 1% gitu, tapi ini trennya mesti meningkat dengan adanya stimulus Amerika Serikat tersebut. Oke, baik. Mas Nafan, jadi prediksi IHSG besok dan juga rekomendasi saham dari Anda seperti apa, Mas Nafan? Oke, di sini kalau saya melihat secara teknikal masih terlihat pola upward bar ya. Sebenarnya dengan adanya pola tersebut masih ada indikasi adanya penguatan gitu ya pada IHSG meskipun katanya agak mix gitu ya. Penguatan untuk resistance maksimum itu di level 6.351, support di level 6.256. Sementara kalau untuk saham-sahamnya saya tetapkan ada Asus, kemudian juga ada Astra, kemudian juga ada BCA, INDF, INTP, Akra, ITMG, ISAT, WG, itu menarik untuk dicermati. Kalau menurut saya sih sentimen positifnya nih ialah berkaitan dengan data preliminary GDP Amerika Serikat yang diproyeksikan akan membaik dari 4,0% jadi sekitar 4,2% atau lebih gitu. Mudah-mudahan hal tersebut bisa memberikan katalis positif bagi market sambil menanti ada data CPI, GDP di negara Eropa misalkan pada besok. Sementara kalau di Indonesia tuh kalau saya ingat ada ini ya data loan growth ya. Ini yang menarik. Baik, terima kasih Mas Nafan telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisis dan juga informasinya. Dan pemirsa demikian, Nafan Aji Gustaf, analis Bina Arta Sekuritas.